Ketika kita ingin menulis artikel di jurnal bereputasi, kita tidak harus terjun ke lapangan untuk mengambil data empiris. Dengan hanya di depan laptop, kita bisa membuat berbagai jenis paper. Seperti yang kita ketahui, jurnal ilmiah tidak hanya mempublikasikan original research article, tetapi mereka juga menerima berbagai jenis paper yang lain. Salah satu contohnya adalah review paper. Review paper itu macamnya banyak. Yang paling terkenal adalah systematic literature review. Namun, selain systematic literature review, ada berbagai jenis literature review lain yang juga bisa diterima di jurnal bereputasi. Ada yang namanya narrative review, ada yang namanya critical review, bahkan ada yang namanya umbrella review. Di video kali ini, saya akan bahas berbagai literatur review tersebut dan bagaimana kita memanfaatkan AI untuk membantu kita menyiapkan draft berbagai jenis literatur review tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai platform AI yang bermanfaat untuk bidang penelitian, pendidikan, ataupun bidang-bidang yang lain. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana memanfaatkan AI untuk membuat berbagai draft literatur review. Ada yang naratif, ada yang scoping, ada yang critical, ada juga yang rapid review, bahkan ada yang namanya umbrella review. AI yang akan saya gunakan di video kali ini adalah AnswerThis. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang belum tahu platform ini, Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengakses platform ini menggunakan link berikut. Link ini juga sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Setelah kita menggunakan link ini untuk mengakses platform ini, maka tampilannya semacam ini. Dan ketika kita sudah mencapai halaman ini, kita perlu membuat akun kalau belum punya akun. Atau kita juga bisa langsung sign in kalau sudah punya akun. Ketika kita sign in, maka kita diarahkan ke halaman seperti ini. Kita tinggal masukkan saja alamat email yang sudah kita daftarkan ke platform AnswerThis. Setelah kita tunggu beberapa detik, maka tampilannya seperti ini. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, AnswerThis memiliki banyak sekali fitur. Di beberapa video sebelumnya, saya telah membahas salah satu fitur yaitu systematic review. Fitur khusus untuk membuat satu jenis literatur review khusus yaitu systematic review. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum tahu, nanti bisa diakses ya video tersebut. Nah, ini ya. Dan juga ini kalau nggak salah. Nanti silahkan cari sendiri saja. Nah, kita di video kali ini tidak menggunakan menu systematic review. Kita akan menggunakan menu di atasnya yaitu literatur review. Setelah kita klik literatur review, nanti kita perlu menyampaikan atau menuliskan instruksi atau prompt agar AnswerThis bisa membuatkan draft literatur review sesuai jenis literatur review yang kita butuhkan. Kemudian nanti juga kita perlu atur dari mana paper yang akan direview, sumbernya apa. Di sini ada berbagai macam, ada papers, ada internet, ada library, ada juga upload. Untuk library, itu ketika kita ingin mereview paper-paper yang sudah kita masukkan ke dalam akun kita, yang sudah kita tata ke dalam folder. Di sekian video sebelumnya sudah saya bahas ya, bagaimana caranya kita mengupload banyak PDF, kemudian ditata menjadi folder di dalam AnswerThis. Tidak akan saya bahas lagi di video kali ini. Sedangkan kalau upload, nah itu kalau kita langsung aja di laptop kita ada berbagai PDF, kita ingin membuat literatur review berdasarkan PDF-PDF tersebut, maka pilihlah upload. Nah, di video kali ini saya akan mencentang dua menu ini, papers dan internet. Kita juga bisa klik filter dan kita bisa atur lebih lanjut apa saja paper yang ingin dicari untuk direview. Kemudian waktunya kita masukkan prompt. Saya sudah membuat berbagai prompt ya. Berbagai prompt berdasarkan jenis literatur review yang diinginkan. Di sini ada narrative review, ada scoping review, ada juga critical review, ada juga rapid review, dan yang terakhir adalah umbrella review. Sekarang kita praktikkan yang narrative review dahulu. Tinggal kita copy aja ini ya, Ctrl C, kemudian kita masukkan prompt tersebut di sini. Lalu tinggal kita masukkan topik yang ingin kita review.
Misalkan tentang model pembelajaran berbasis masalah dalam pendidikan di era digital, misalkan seperti ini. Kemudian kita tekan tanda panah. Setelah kita tekan tanda panah, kita perlu menunggu beberapa saat. Answer This akan melakukan beberapa langkah. Dia akan mencari berbagai paper yang sesuai dengan topik kita tadi. Lalu dia akan review berdasarkan prompt yang sudah kita masukkan ke menu literatur review tersebut. Sehingga harapannya nanti draft yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kita. Namun ingat ya, posisikan AI hanya sebagai alat bantu, sebagai asisten. Jangan menggantikan diri kita. Meskipun Answer This ini nanti akan menghasilkan draft yang sudah bagus ya, nah kita nggak boleh langsung kopas itu ya ke dalam manuskrip kita. Kita tetap memposisikan dia hanya sebagai teman diskusi, pemberi saran, pemberi insight ya, namun kita harus menjadi pemeran utama di dalam karya yang kita buat. Dia membuatkan draftnya, nanti draft itu bisa kita kembangkan. Kita berikan sentuhan gaya penulisan kita. Kita munculkan gagasan-gagasan dari kita. Sehingga di paper literatur review tersebut, pemeran utamanya tetap kita. Oke, sambil menunggu naratif review dihasilkan, kita bisa membuat jenis review yang lain. Kita bisa kembali ke halaman depan, kemudian kita lanjut ke menu literatur review lagi. Setelah itu, filternya juga bisa kita atur ya, sesuai kebutuhan kita. Lalu kita masukkan prompt-nya. Kita sekarang ingin membuat literatur review yang apa? Di video ini saya nggak mungkin ya mempraktikkan semuanya. Kita sampel 3 sajalah ya. Di sini ada scoping, critical, rapid, sama umbrella. Oke, saya akan praktikkan yang critical review. Tinggal di copy aja ini ya. Kemudian kita masukkan di sini. Lalu topiknya tinggal kita masukkan. Nah, kita ingin mengkritisi apa? Misalkan mengkritisi pembelajaran STEM terhadap kualitas pembelajaran. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian sama seperti tadi kita tekan tanda panah. Kalau yang pertama tadi naratif review. Naratif review adalah jenis review yang paling sederhana. Papernya biasanya tidak memiliki bagian method, sehingga setelah intro nanti langsung hasil reviewnya. Nah, ini bisa kita lihat ya, prosesnya belum selesai, sehingga kutipan-kutipannya belum muncul. Tetapi referensinya di sini sudah muncul ya. Tidak semua ini menjadi referensi yang dia kutip ya, tetapi dalam membuat literatur review ini dia memperhatikan 240 paper yang sudah dia kumpulkan. Kemudian yang critical review juga masih proses ya, masih mencari relevant sources yang akan dia review. Sambil menunggu, kita sekalian buat literatur review yang ketiga. Kita kembali lagi ke halaman depan. Setelah kembali ke halaman depan, saya geser dulu tabnya ya, biar berurutan. Sekarang kita akan membuat umbrella review saja ya. Tinggal kita copy prompt ini, kemudian kita masukkan ke kolom ini. Tapi jangan lupa ya, saya hampir lupa ya. Jangan lupa menu literatur review-nya diklik terlebih dahulu. Kemudian di bawah kita tentukan ya. Setelah kita menentukan, jangan lupa topiknya juga perlu kita masukkan yang ingin kita review, bebas ya. Sekarang saya ingin mereview paper review tentang apa ya? Mereview paper review. Itu yang namanya umbrella review. Jadinya umbrella review adalah paper review yang mereview artikel review. Berbanding terbalik dengan systematic literature review. Kalau systematic review adalah paper review yang mereview artikel non-review alias artikel empiris. Sedangkan umbrella review adalah artikel review yang mereview artikel review. Sehingga namanya umbrella. Oke, misalkan saya ingin membuat umbrella review tentang pembelajaran, bukan pembelajaran. Misalkan keterampilan
berpikir tingkat tinggi alias HOTS. Nah, kemudian kita tekan tanda panah. Kita tunggu lagi prosesnya. Oke, tadi saya singgung ya, umbrella review adalah literatur review yang mereview artikel review yang lain. Sehingga nanti sumbernya di sini, nah ini systematic review, ini yang nanti dia review ya. Kemudian ini juga systematic review, ini systematic review dan sebagainya. Karena umbrella review, jadi yang dia cari adalah paper review yang lain. Sedangkan kalau naratif review bisa kita lihat di sini ya. Ini bukan systematic review ini ya yang dia review. Dan ini hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini juga sudah ada citasinya. Kalau kita klik ya citasinya, maka di sisi kanan akan diarahkan ke paper yang dimaksud. Nah, kemudian karena dia naratif review, setelah intro langsung hasil review beserta citasi-citasinya. Di bagian bawah nanti muncul juga list referensinya. Sekali lagi, dia hanya membuatkan draft, kita yang harus mengembangkan. Jangan sampai kehadiran AI menggantikan diri kita 100%. Etika dan integritas akademik tetap harus kita jaga. Sekarang kita lihat, oke, yang critical review ini belum selesai. Pak, kalau critical review apa? Kalau naratif review kan literatur review yang paling sederhana. Kalau critical review adalah literatur review yang mengkritisi sesuatu. Yang dikritisi bisa metode, bisa teknologi, bisa temuan, bisa teori, bisa apapun itu. Dan ketika mengkritisi ya jangan hanya mengkritik negatif. Kita bisa menggunakan SWOT ya, kita lihat kekuatan dari teknologi yang kita kritisi, kemudian kelemahannya, peluangnya, tantangannya. Ya, kalau teknologi, kalau metode sama ya, kekuatan metode ini apa, kelebihannya apa, kelemahannya apa, tantangannya apa. Jadinya dari berbagai aspek, jangan hanya yang negatif saja. Kita lihat ya, meskipun belum selesai ini, sehingga citasinya belum muncul. Setelah intro, nah ini scope of the review-nya. Nah, kemudian ini ya, subbab-subbabnya. Hampir sama dengan naratif review. Scoping review itu kebanyakan papernya tidak butuh method ya. Beda sama systematic literature review. Kalau systematic literature review wajib ada methodnya karena namanya saja systematic review. Jadinya metodenya harus sistematis dan juga dilaporkan secara transparan. Nah, ini ya limitation dan sebagainya. Nah, oke ya. Tadi masih ada dua jenis review yang lain, yaitu scoping review dan juga rapid review. Kalau scoping review itu literatur review yang mereview emerging topics biasanya. Apa itu emerging topics? Topik yang sedang berkembang. Misalkan ada fenomena baru, ada isu baru, ada teknologi baru, ada ya sesuatu yang baru, kemudian banyak yang meneliti, kemudian nanti kita teliti, kita review penelitian yang sudah ada dari emerging topik tersebut. Lalu nanti kita berikan saran. Untuk topik yang sedang berkembang ini, sebaiknya penelitian empiris selanjutnya diarahkan kemana? Sehingga dari scoping review tersebut, kita lihat gambaran penelitian yang sudah ada, kemudian kita arahkan. Kita rekomendasikan arah penelitian selanjutnya untuk topik ini biar berkembangnya menjadi lebih maksimal. Sederhananya seperti itu. Sedangkan kalau rapid review, itu review cepat. Ya, dia hampir serupa sebetulnya dengan systematic literature review, tapi rapid begitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang butuh prompt ini ya, kelima prompt ini silakan tulis saja di kolom komentar ya, minta promptnya ya. Nah, tapi yang sopan nulisnya ya. Nanti akan saya kirimkan prompt-prompt ini melalui kolom balasan komentar Bapak Ibu dan teman-teman. Oke, ini juga masih proses ya. Prosesnya agak lama karena ya paper yang dicari banyak. Nah, ini juga ya. Nah, sebetulnya literatur review itu macamnya nggak cuma 6 ya, 5 yang saya bahas serta satu systematic review yang saya bahas di beberapa video sebelumnya. Masih banyak jenis literatur review yang lain. Nah, bagi yang ingin tahu, bagi yang ingin request ya, saya membahas literatur review yang lain dan bagaimana memanfaatkan AI untuk membantu kita membuat literatur review yang lain tersebut, silakan juga tulis di kolom komentar. Nanti bisa menjadi pertimbangan saya untuk membuat video yang membahas terkait hal tersebut dan mempraktikkan AI-nya dalam membantu kita
membuat jenis literatur review tersebut. Dan semua jenis literatur review ini sangat berpeluang diterima di jurnal bereputasi. Oke ya, ini masih proses, nanti bisa saya cek sendiri hasilnya ya. Dan nanti kalau sudah selesai muncul citasinya. Nah, oh ini selesai ya. Nah, ini saya scroll ya. Nah, muncul ini citasinya. Ya, tapi tetap ya, validasi, verifikasi, humanisasi, kemudian mengembangkan gagasan dan gaya penulisan tetap wajib kita lakukan. Jangan langsung dikopas. Sedangkan ini ya, umbrella review-nya juga sudah selesai. Oke, demikian ya bagaimana caranya kita memanfaatkan AI untuk membuat berbagai jenis literatur review. Di video yang lain akan saya bahas AI lain yang insya Allah juga bermanfaat untuk penelitian, pendidikan, ataupun bidang-bidang lainnya. Agar kita tidak hanya membahas penelitian dan pendidikan. Di beberapa video sebelumnya saya juga bahas terkait pembuatan konten. Dan di video-video selanjutnya saya juga akan membahas terkait hal tersebut. Sehingga semakin beragam yang bisa kita pelajari melalui kanal YouTube saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.